Selamat pagi, siang, malam, dan salam olahraga bagi para pemirsa setia. Kita kembali berjumpa dalam program eksklusif yang mendedikasikan waktu untuk mengupas tuntas perkembangan terkini dari kebanggaan bangsa, Tim Nasional Indonesia. Saat ini, kita berada di awal tahun 2026, sebuah momen yang digadang-gadang sebagai titik balik krusial bagi sepak bola tanah air. Angin perubahan sedang berhembus kencang di tubuh skuad Garuda. Hari ini, kita akan menyelami berbagai dinamika yang sedang terjadi, mulai dari pergantian identitas visual tim nasional, kedatangan arsitek strategi baru dari Inggris, hingga analisis mendalam mengenai komposisi pemain yang siap mengguncangkan panggung Asia, bahkan dunia. Mari kita simak laporan selengkapnya. Sebuah tim besar tidak hanya dibangun dari taktik di lapangan, tetapi juga dari identitas yang mereka kenakan. Setelah perjalanan panjang dan penuh warna bersama jenama lokal Erspo, kabar resmi kini telah mengemuka bahwa posisi penyedia seragam tempur Timnas Indonesia akan segera beralih tangan. Raksasa perlengkapan olahraga asal Spanyol, Kelme, dilaporkan akan menjadi mitra baru PSSI mulai tahun 2026 ini. Keputusan ini menandai langkah strategis untuk menyejajarkan penampilan visual timnas kita dengan standar internasional. Sebagaimana kita ketahui, Kelme memiliki reputasi global yang sangat disegani setelah lama dipercaya oleh klub-klub elit di Liga Top Eropa, seperti Espanyol di La Liga Spanyol dan Watford di Liga Inggris. Kehadiran Kelme dengan logo jejak tapak kakinya yang ikonik diharapkan bukan sekedar pergantian kain, melainkan simbol dari peningkatan kualitas dan mentalitas. Menurut informasi yang beredar, seragam anyar ini diproyeksikan akan melakoni debutnya pada laga FIFA Matchday di bulan Maret mendatang. Bayangkan, para punggawa Garuda melangkah keluar dari lorong stadion dengan balutan desain berstandar Eropa. Sebuah suntikan moral yang diharapkan mampu menggetarkan nyali lawan bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Beralih ke sektor manajerial, PSSI telah mengambil langkah berani dengan menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala baru, menggantikan era sebelumnya. Sosok pelatih berkebangsaan Inggris ini datang dengan rekam jejak yang fenomenal. Ia adalah figur sentral di balik kesuksesan bersejarah Timnas Kanada yang berhasil ia bawa kembali ke panggung Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama 36 tahun. Kedatangan Herdman disambut dengan optimisme tinggi. Ia secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap visi PSSI, khususnya terkait proyek naturalisasi pemain keturunan yang berkualitas. Herdman menilai bahwa gairah sepak bola di Indonesia dipadukan dengan bakat-bakat diaspora yang tersebar di seluruh dunia adalah formula yang tepat untuk meraih kejayaan. Target yang dibebankan kepadanya pun tidak main-main, menjuarai Piala AFF 2026, tampil dominan di Piala Asia 2027, dan target utamanya adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. Seiring dengan kehadiran Herdman, spekulasi mengenai penambahan kekuatan skuad semakin menguat. Berdasarkan analisis kebutuhan tim dan preferensi sang pelatih, terdapat 5 nama pemain berkelas grade A yang kini masuk dalam radar prioritas untuk dinaturalisasi. Berikut adalah profil singkat mereka. Laurin Ulrich, VfB Stuttgart. Nama ini menjadi sorotan utama. Berposisi sebagai gelandang dan menyandang ban kapten Timnas Jerman U20, Ulrich adalah talenta langka. Jika ia berhasil dibujuk untuk mengenakan seragam merah putih, lini tengah Indonesia akan memiliki seorang jenderal lapangan dengan visi permainan kelas dunia. Pascal Struijk, Leeds United, seorang bek tengah yang telah matang di tempat kompetisi sekeras Liga Inggris. Kehadirannya diprediksi akan mengubah pertahanan Indonesia menjadi benteng yang nyaris tak tertembus. Jensen Selt, Wolfgang Bundesliga. Pemain bertahan yang berkarir di Bundesliga ini menawarkan paket lengkap, fisik yang kokoh dan kecerdasan dalam membaca permainan. Ia adalah mitra yang ideal untuk memperkuat barisan belakang Garuda. Jurien Orik, AZ Alkmaar, gelandang muda bertalenta atau wonderkid yang sedang bersinar di Liga Belanda. Dengan kreativitas tingginya, Orip dinilai sangat cocok untuk melengkapi komposisi lini tengah bersama nama-nama seperti Tom Hay atau Ivar Jenner. Luke Vickery, MacArthur FC, penyerang sayap yang lincah dari Liga Australia. Kecepatannya diharapkan menjadi senjata rahasia untuk membongkar pertahanan lawan. Di tengah gelombang pemain baru, kita patut memberikan apresiasi khusus kepada Jay Ides. Nilai pasar bek andalan kita ini dilaporkan telah melonjak drastis, menyentuh angka 10 juta euro atau setara dengan 173 miliar rupiah. Menobatkannya sebagai pesepak bola dengan nilai tertinggi di Asia Tenggara saat ini. Namun, yang membuat publik semakin menaruh hormat adalah karakter pribadinya.
Menanggapi statusnya tersebut, Jay menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin. Ia dengan rendah hati menegaskan bahwa nilai pasar hanyalah angka statistik. Pembuktian sejati seorang atlet tetaplah performa di atas lapangan. Jay justru memuji perkembangan rekan-rekan setimnya dan menyebut bahwa fenomena ini adalah sinyal bahaya bagi lawan-lawan Indonesia bahwa Garuda kini dihuni oleh materi pemain yang kompetitif di level global. Bagian terakhir yang perlu kita cermati adalah potensi perubahan gaya permainan. John Herdman dikenal dengan filosofi permainan yang direct, cepat, dan menuntut ketahanan fisik yang prima, sebuah gaya yang sering diasosiasikan dengan intensitas tinggi sepak bola modern atau kick and rush. Perubahan taktik ini membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Para pemain dituntut untuk memiliki stamina yang mampu mendukung mobilitas tinggi sepanjang 90 menit. Hal ini memunculkan prediksi bahwa beberapa pemain senior mungkin akan tersisih dari skuad utama. Dua nama besar yang dikabarkan posisinya terancam adalah Stefano Lillipali dan Mark Klok. Meskipun Lillipali dikenal sebagai pemain dengan teknik tinggi dan Klok sebagai gelandang petarung yang loyal, faktor usia dan tuntutan fisik dari skema baru Herdman mungkin menjadi penghalang. Herdman tampaknya akan lebih memprioritaskan pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan dan daya jelajah yang lebih luas. Ini adalah sisi kejam dari profesionalisme sepak bola, di mana evolusi tim terkadang harus mengorbankan para pahlawan lama demi mencapai level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia kini tengah berlayar menuju arah baru. Dengan nahkoda bermental juara dunia, dukungan seragam berstandar internasional, serta potensi amunisi pemain bintang dari benua biru, masa depan sepak bola kita terlihat sangat cerah namun penuh tantangan. Apakah era John Herdman akan menjadi kunci yang membuka pintu gerbang Piala Dunia bagi Indonesia? Waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, dukungan kita sebagai bangsa akan terus mengalir untuk Sang Garuda. Terima kasih telah menyimak laporan mendalam ini. Maju terus sepak bola Indonesia.